mengenal tentang usaha. Jadi mindset kita Karang Taruna yang sekarang itu harus menjadi pengusaha. Oh, nikmatnya kopi Demak 76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah saya Kang Jalil masih di Kopi Demak 76 bisa bertemu langsung dengan salah satu narasumber pada kesempatan sore hari ini di hari Minggu. Siapa narasumber pada sore hari ini? Beliau adalah Kang Asep Saipullah atau yang biasa kita kenal dengan Kang Asep Ceong. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang masa bakti 2019-2024 ya Kang Asep ya. Alhamdulillah Kang Asep bisa hadir di kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih. Di Kopi Demak ini Kang Asep, di Kopi Demak 76 ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa bersilaturahmi, sharing, bertukar pikiran, juga membuka luas kepada semua pihak. Masyarakat dari kalangan bawah menengah ke atas pun bisa duduk sama di Kopi Demak 76 ini yang beralamatkan di Jalan Stasiun Dawan, depan PT Pupuk Ujang, atau tepatnya di depan makam. Jadi Demak itu ada depan makam. Karena jargon dari Kopi Demak 76 adalah berdiri sama tinggi, duduk ya ngopi gitu. Ya. Jadi alhamdulillah nih saya bisa menghadirkan Kang Asep Ceong ya di sela-sela kesibukan sebagai salah satu ketua umum yang membawahi berapa kecamatan Kang Asep? 30 kecamatan. 30 kecamatan di kabupaten, cukup luas Kabupaten Karawang ya. Dengan berbagai macam paradigmanya, dengan berbagai macam masalah-masalahnya juga ini menjadi salah satu tanggung jawab Kang Asep mengambil peran di semua kegiatan khususnya di Kabupaten Karawang. Yang ingin saya tanyakan, mungkin sebagian masyarakat besar belum tahu apa sih itu Karang Taruna gitu ya. Jadi saya minta penjelasan dari Kang Asep. Apa itu Karang Taruna Kang Asep? Ya. Terima kasih pada Pak Jalil sebagai pimpinan di Kopi Demak 76 ini. Ya, terima kasih bisa mengundang kami dan saya bisa hadir di tempat ini. Ya mungkin perkenalkan nama saya tadi Asep Saipullah, yang terkenalnya Ceong, sebagai Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang periode 2019-2024 ya. Ya alhamdulillah di bulan Desember saya terpilih menjadi Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang. Yang mudah-mudahan motivasi kita ya membenah diri lah. Membenah diri khususnya di organisasi Karang Taruna ini. Nah, apa itu Karang Taruna? Ya, Karang Taruna adalah sebuah organisasi ataupun lembaga, bisa disebut plat merah lah, di bawah naungan pemerintah langsung. Pemerintah kabupaten. Kan. Kalau di tingkat nasional ada Karang Taruna Nasional, itu di SK-kannya, ditandatangannya oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial. Kalau di tingkat provinsi itu Karang Taruna Provinsi ditandatangani oleh Gubernur Jawa. Dan untuk kabupaten sama ditandatangani oleh Bupati. Kecamatan dan desa semua ya, di SK-kannya ditandatangani oleh masing-masing pimpinan pemerintahan daerah tersebut. Kan seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan Karang Taruna ini kita harus bersinergi dengan pemerintah, membantu program-program pemerintah yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kan seperti itu. Ya tinggal dari desa kita berkoordinasi dengan kepala desanya, dengan tingkat kecamatan dengan camatnya. Itu. Dan adapun Karang Taruna ya notabene-nya kepemudaan, kreativitas para pemuda, terus kelebihan-kelebihan para pemuda ya kita tuangkan di Karang Taruna ini. Ya. Karena Karang Taruna bagian dari para pemuda. Gitu. Dari usia 13 sampai 45 tahun itu sudah menjadi warga Karang Taruna. Dan alhamdulillah pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang periode sekarang kita ada sekitar 100 orang.
Oh, 100 orang ya. 100 orang pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang ini ya terdiri dari segala elemen, semua ada. Anggota dewan ada, dari semua partai ada, terus pengusaha ada, pecinta lingkungan ada, orang seni ada, itu kan semuanya ada. Alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin. Cukup luar biasa sebetulnya ya, karena mungkin tidak semua orang tahu latar belakang dari Karang Taruna ya, karena ternyata baru dengar saya langsung dari Kang Asep, dari ketua, bahwasannya bahwa itu terdiri dari berbagai elemen, ternyata sangat potensial pemuda jadi bagian dari garis terdepan untuk mengambil posisi di masyarakat gitu ya, tampil di masyarakat. Dengan begitu kompleksnya elemen yang ada, saya pikir kan Karang Taruna akan mampu bisa eksis di wilayahnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan gitu kan, itu kan dari sisi organisasi kepengurusan. Program kerja Karang Taruna yang sudah dilakukan saat ini apa nih Kang Asep? Kebetulan tadi disebutkan kita terpilih di bulan Desember. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ya belum bisa semaksimal mungkin. Iya. Karena pertama khusus untuk Kabupaten Karawang ini kebetulan belum disupport anggaran oleh pemerintah. Itu kan karena mandiri. Nah, dari bulan Desember sampai dengan sekarang juga Karawang ya terkena musibah lah. Pertama banjir di Kabupaten Karawang, ada beberapa titik, Cilamaya Wetan, terus di Teluk Jambe Barat, Karangligar, Teluk Jambe Timur juga ada, gitu kan, di Purwasari, Cikampek ada. Ya alhamdulillah kita Karang Taruna Kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan dan desa semua turun membantu ya. Yang kena musibah banjir. Ya berupa sembako ataupun berupa tenaga dan pikiran. Alhamdulillah Karang Taruna ikut serta dalam penanganan banjir tersebut. Dan juga kita mengadakan kerjasama dengan Karang Taruna Provinsi, itu ada sebuah seminar, ya seminar tentang usaha. Jadi mindset kita Karang Taruna yang sekarang itu harus menjadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha ya. Itu kan harus bekerja lah. Bekerja ya. Itu karena kita di pemuda itu ya lebih ada proyeksinya pasti bekerja. Karena masih muda lah. Gitu kan biar pemuda yang bekerja, orang tua yang menikmati. Iya, luar biasa Kang Asep. Terus juga musibah bukan nasional lagi, mungkin disebutkan internasional tentang pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita Karang Taruna se-Kabupaten Karawang hampir 90% turun ke lapangan ya, ke lapangan itu kan. Bahkan kita Karang Taruna Kabupaten Karawang ada donasi pertama dari rekan-rekan pengurus. Oh, rekan-rekan pengurus ya. Alhamdulillah terkumpul sekitar 10 juta, kita bisa bantu di masing-masing kecamatan seala kadarnya. Dan juga rekan-rekan pengurus juga ada kedekatan dengan para HRD perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan kebanyakan yang ada di kawasan KIC. Nah, secara hubungan emosional ada, kita tidak perlu dengan proposal, kita dengan kontak, mereka alhamdulillah support, gitu kan, dengan memberi bantuan, sembako, masker, sanitizer, bahkan ya spanduk-spanduk tentang edukasi tentang COVID-19 ini kepada masyarakat. Gitu ya. Itu ya mungkin seperti itu. Nah, kedepannya kita akan merubah tadi mindset Karang Taruna itu menjadi pengusaha. Karang Taruna itu harus berperan aktif di lingkungan. Ya. Karena khususnya di Karawang ini ya zonanya semua ada lah. Zona perusahaan, kawasan banyak di Cikampek, terus Ciampel, Jambe Timur, Jambe Barat itu sebagian besar ada zona kawasan industri. Juga ada zona-zona macam perumahan, entertain, semua ada juga. Terus di pariwisata juga ada semua. Tinggal kita membantu pemerintah membenahi bersama gitu kan,
potensi-potensi yang ada di Karawang. Iya. Jadi seperti itu. Terus kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang itu Kabupaten Karawang sampai tingkat desa bahkan RW itu belum memahami seutuhnya itu tentang Karang Taruna. Iya, Salah satunya mekanisme. Karena untuk sekarang peraturannya itu ada penambahan lagi ataupun ada perubahan lagi melalui Permensos nomor 25 tahun 2019. Nah itu karena kan sampai ke bawah itu kadang-kadang kurang paham. Nah kita akan mengadakan bintek. Bintek ya? Bintek tentang Karang Taruna. Gitu, karena ya di semua tingkatan desa itu kadang-kadang ada yang paham dan juga ada yang kurang paham tentang Karang Taruna. Betul. Ada contoh seperti Karang Taruna kepala desanya ganti, Karang Tarunanya desanya juga langsung diganti gitu kan. Tidak dengan mekanisme yang seutuhnya atau sebenarnya. Gitu kan. Ada yang benar-benar seutuhnya sebenarnya pemilihan, hampir semua pemuda ada pemilihan, ada juga yang menggugat. Itulah Karawang. Ya. Yang kebanyakan adalah di zona-zona kawasan. Nah, makanya kita akan membenahi. Ya, kita akan membuat sebuah peraturan organisasi Karang Taruna Kabupaten Karawang. Bahas masalah mekanisme. Iya. Itu kan supaya tata kelola organisasi Karang Taruna itu ya di bawah itu tidak ada riak-riak lagi. Iya. Tidak ada kesalahpahaman antara kepala desa dan Karang Taruna gitu kan. Jadi yang kita sebutkan dari awal, kita inginkan antara Karang Taruna dengan pemerintahan itu sinergi. Iya. Jadi kita tugasnya adalah membantu, salah satunya adalah membantu pemerintahan ya. Itu kan yang belum tersentuh oleh pemerintah. Iya. Oke. Ini Kang Asep, kalau tadi udah begitu jelas ya, sebetulnya masyarakat sebenarnya hanya tahu Karang Taruna, tapi setelah mendengar langsung dari Kang Asep seperti ini kan jelas. Tadi yang muda yang berkarya ya, bahkan dicetak menjadi seorang pengusaha agar mereka bisa membantu di masyarakat gitu. Bukan tujuannya masuk Karang Taruna jadi pengusaha memanfaatkan Taruna, kan bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya mereka ya katakan saya melihat mereka yang masuk itu sebenarnya udah punya potensi ya. Bukan lagi bicara masalah mencari makan di Karang Taruna, bukan kalau saya melihat dari kata-kata Kang Asep, tapi lebih ke mereka punya potensi di masing-masing yang sudah ada di mereka dan itu akan dikembangkan di masyarakat. Stigma yang terjadi di Karang Taruna itu kan, maaf dalam tanda kutip ya, suka berkonotasi negatif kan begitu. Yang kedua, sering terjadinya friksi antara Karang Taruna dengan pemerintahan gitu ya. Padahal kalau tadi di awal di openingnya itu mengatakan bahwa ini organisasi plat merah, harusnya kan terjadi harmonisasi gitu kan. Kan kita juga sering mendengar terjadi pembekuan Karang Taruna. Ini kan mungkin ada sedikit mosi komunikasi, pesan yang tidak sampai kepada pemerintahan. Dari antaranya kan kalau memang ada dalam oknum dari salah satu Karang Taruna, lebih baik kan itu saja yang katakanlah dikeluarkan atau diberi sanksi daripada harus dibekukan organisasinya. Langkah apa yang kira-kira Kang Asep yang akan lakukan untuk apabila terjadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kan tadi saya sebutkan untuk Karang Taruna di Kabupaten Karawang ini tidak semuanya paham tentang peraturan Karang Taruna ataupun mekanisme Karang Taruna antara dua belah pihak tadi. Karena kita kan plat merah, berarti ada ketersinggungan antara pemerintah dan Karang Taruna tersebut. Kadang-kadang Karang Tarunanya pengurus Karang Tarunanya belum paham, mereka sok-sokan gitu kan. Jadi ingin disejajarkan dengan kepala desa. Gitu kan. Ada pemahaman ke arah sana. Walaupun emang dulu Karang Taruna itu ada namanya kan Karang Taruna Indonesia KTI. Nah, tidak walaupun ditandatangan oleh kepala desa, tapi sejajar dengan kepala desa ya. Kan tidak. Tapi untuk yang sekarang itu Karang Taruna di tingkatan desa itu adalah sebagai lembaga desa. Lembaga desa yang dikontrol oleh kepala desa, karena sebagai pembina Karang Taruna desanya tersebut gitu kan. Nah tadi kedua, di pihak kepala desanya kadang-kadang belum paham tentang mekanisme Karang Taruna.
Ya, pokoknya Karang Taruna itu anak buah saya lah, gitu kan. Harus menuruti saya. Iya. Gitu kan. Padahal kan tidak Iya. seperti itu. Tapi kalau sinergitas antara pengurus Karang Taruna desa dan kepala desanya bersinergi, akan indah kepada masyarakatnya. Ada beberapa contoh, alhamdulillah di daerah Kecamatan Purwasari, desanya saya lupa lagi, Karang Taruna desa yang melaksanakan kegiatannya, anggarannya itu menggunakan anggaran dana desa. Wih, luar biasa ya. Mantap kan? Berarti udah ada Seperti sinergi itu. ya, Ada udah sinergi. ada sinergi. Terus di wilayah Truk Jambe Timur juga ada. Per tahun ada anggaran untuk kegiatan Karang Taruna desanya. Tinggal Karang Taruna desa ya tadi paling memohon bantuan kalau ada perusahaan ataupun donatur-donatur yang lainnya seperti itu. Nah, untuk kedepannya ada permasalahan seperti itu, ya pertama tadi kita akan mengadakan bintek sebagai edukasi. Iya. Semua para pemuda ataupun pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang itu harus memahami sebenarnya Karang Taruna. Dan untuk di kepala desanya kita akan bersinergi juga dengan pemerintahan. Itu kan Karang Taruna ya contoh di bawah naungan BPMPD, ya berarti kita dengan kepala dinasnya tolong diberikan edukasi itu terhadap kepala desanya. Karena kalau tidak ada sinergitas antara pemerintahan dengan Karang Tarunanya, ya di bawah pasti akan terus seperti itu bergejolak, gitu kan, seperti itu. Mungkin seperti itu yang akan kita laksanakan ke depannya. Ya sebenarnya kalau tidak ada COVID ini, karena kita juga kebetulan yang periode sekarang itu belum dilantik. Iya. Karena saya juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Bupati, dengan Ketua Karang Taruna Provinsi. Pending dulu lah, karena ini kan COVID gitu kan, nggak boleh berkerumun dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan waktu dekat ini karena PSBB kita sudah melanjut kepada AKB atau new normal, ya baik insya Allah lah. Untuk saat kedepannya kita akan dilantik dulu, sudah dilantik, baru kita akan mengadakan bintek tadi untuk salah satunya untuk Karang Taruna desa, kecamatan sampai dengan tingkat bawah. Oke. Pemirsa di Aldawani Channel ya, masih di Kopi Demak juga, masih di Bani Kang Seong. Jadi tadi udah dijelaskan apa itu Karang Taruna, program kerja dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Karang Taruna, silahkan simak di channel Aldawani dan masih dengan Kang Asep Seong. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Makasih. Ngopi dulu. Iya, ngopi dulu. Berdiri sama tinggi, duduk yang ngopi. Nikmatnya kopi Demak 76.